Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Hal yang menyenangkan karena pertemuan ke-11, saudara masih suasana yang sehat, ya, untuk meraih cita-cita saudara. Bagaimanapun, perkuliahan daring merupakan solusi untuk kita bersama, tatap muka saya dengan saudara. Hari ini kita membicarakan tentang pemerintahan terbaik. Apa maksudnya? Apakah ada pemerintahan yang tidak baik? Atau ada pemerintahan yang standar baiknya? Ayo kita ikuti apa sebetulnya di belakang tema atau judul pemerintahan terbaik pada pertemuan ke-11 kali ini. Ya, kita mereview dulu bahwa ada 3 bentuk pengentaran konflik menurut Davenport pada pertemuan kemarin. Bentuk konsiliasi seperti parlemen, bentuk mediasi, bentuk yang dapat dilakukan begitu saja secara bertahap. Tentunya ada pemikiran yang lain. Kalau ingin lebih jelas lagi, lihat pada pertemuan ke-10 kemarin kita sudah membahas bagaimana terkait dengan konflik dan pengaturan konflik. Konflik tidak diartikan dalam wacana atau dalam tataran hal yang negatif saja, tetapi konflik juga bisa diartikan secara positif. Pada pertemuan kali ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita berbicara ya bagaimana sebuah sistem politik atau pemerintahan yang terbaik. Seluruh kegiatan politik dalam sebuah sistem itu ada yang membedakan antara satu dengan lainnya. Sistem politik melibatkan kekuasaan, kalau yang lain tentunya tidak. Jadi, sistem politik itu melibatkan kekuasaan. Kok menarik? Padahal ada kekuasaan. Ya, kalau saudara membaca kekuasaan dan dihadapkan dengan sebuah negara yang totaliter misalkan, atau negara yang sangat berkuasa, maka itu menjadi masalah. Tetapi kalau kekuasaan diartikan kepada negara demokrasi, negara yang dia peduli terhadap bagaimana pengaturan kekuasaan, maka itu pasti menarik. Yang membedakan antara sistem politik pemerintahan atau sistem pemerintahan yang di situ melibatkan kekuasaan dan tidak, maka sistem pemerintahan dan sistem politik yang di situ melibatkan kekuasaan itu mempunyai keputusan mengikat otoritatif. Kalau lainnya tidak. Mungkin ada pertanyaan lagi, ini kok ada hubungannya dengan mengikat otoritatif? Katanya hal yang sangat membebaskan atau bebas itu adalah menjadikan sesuatu, satu tempat atau satu negara itu lebih baik. Itu yang perlu kita pahami atau pahamkan oleh saudara terkait dengan kekuasaan, keputusan mengikat atau otoritatif itu ya pasti setiap orang ketika berkumpul atau dalam sebuah negara maka mereka ingin ada sebuah pengaturan, pengelolaan. Yang selanjutnya di situ perlu ada semacam sistem pemerintahan, sistem politik yang membutuhkan sebuah kekuasaan untuk melaksanakannya. Meskipun tidak harus misalkan sang penguasa itu kalau dalam bahasa saudara adalah yang tidak bisa diarahkan ataupun dikendalikan. Unsur utama dalam sistem pemerintahan, sistem politik itu ada pemerintah yang diberi kewenangan memonopoli. Nah, ini apa lagi? Ini ada memonopoli. Kan saudara kalau mendengar kalimat-kalimat itu mengarah kepada hal yang, oh ini kok negatif terus sih? Apa sih sebetulnya yang bisa ditarik dari pembelajaran atau pemerintahan terbaik? Kok sampai kemudian ada kalimat monopoli? Kalau monopoli itu kan sang penguasa cenderung akan ya seenaknya sendiri. Kalau di dalam
yang tidak ada pemerintahan, tidak ada sistem politik, maka dia tidak bisa memaksa. Ayo coba saudara bandingkan antara satu negara atau satu kelompok masyarakat yang antara negara yang sudah mempunyai kekuasaan, otoritatif, kemudian mampu memonopoli, dibanding dengan satu daerah yang tanpa aturan sama sekali, tanpa ada kekuasaan sama sekali. Mana yang akan lebih berjalan? Yang ada kekuasaan, ada otoritatif, ada monopoli, atau sebaliknya? Mungkin saudara pada saat ini selanjutnya pada di era atau memasuki era global, mungkin Pak, bagaimana? Ini kan banyak negara-negara yang selanjutnya antar warga negara itu tidak butuh negara. Maksudnya gimana? Komunikasi antara warga negara satu dengan lainnya itu selanjutnya sekarang tidak melibatkan negara. Cukup mereka komunikasi secara langsung dan ya berbicara paspor ataupun hal yang lain tidak dibutuhkan. Kehadiran negara nggak penting, Pak. Ayo kita lihat nanti mengapa kita masih bersikukuh bahwa sistem pemerintahan, pemerintahan terbaik itu merupakan hal yang menjadi dambaan bagi setiap orang. Sehingga politik dirumuskan interaksi pemerintah dengan masyarakat. Intinya bahwa masyarakat dengan pemerintah itu perlu ada interaksi. Karena kalau tidak, maka kemungkinan tidak ada nyambung, maka bahkan untuk apa hadirnya keberadaan pemerintah. Pemerintah, ini yang selanjutnya, yang produk dari politik, government. Kata Yunani, government atau nahkoda kapal, berarti menatap ke depan. Pemerintah menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat. Jadi kalau ngomong birokrasi atau pemerintahan, pemerintahnya dulu, itu ya mereka itu adalah memandang ke depan, bukan memandang ke belakang. Sejarah boleh, memandang ke belakang boleh, tapi bukan untuk tujuan utama, tapi untuk sebagai pijakan. Membuat keputusan politik dan melaksanakannya, pemerintah itu membuat keputusan politik dan melaksanakannya, apakah mau ke kanan, ke kiri, pro terhadap Amerika, pro terhadap Rusia, atau pro Timur Tengah, atau pro kepada Cina, itu adalah pemerintah membuat politik, membuat keputusan politik dan melaksanakannya. Pasti kalau tidak sesuai dengan aspirasi rakyat akan menjadi masalah berhadapan dengan rakyat. Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan negara dan kewenangan negara. Ya, yang pasti dia akan selalu berganti setiap kali di Indonesia 5 tahun sekali dan bisa berubah terkait dengan apa tema yang ada di negara kita. Pemerintah menyangkut tugas dan kewenangan. Ya, tugas dan kewenangan. Pemerintahan, maksudnya pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, berbeda dengan pemerintah tadi yang merupakan aparatnya, jadi orangnya. Kalau pemerintahan adalah tugas dan kewenangan, apa yang dilakukan oleh sang pemerintah. Ya, subjek sama subjek itu bisa dikatakan pemerintahnya, kemudian predikatnya itu adalah ya pemerintahan. Pengertian pemerintahan bisa dilihat dari 3 aspek: kegiatan atau dinamika, segala kegiatan terorganisasikan. Semua kegiatan yang ada di pemerintahan itu ada terorganisasikan. Di sini nggak mungkin mereka tidak berkegiatan. Struktur fungsional, seperangkat fungsi negara. Jadi keberadaan pemerintahan itu mempunyai fungsi. Jadi tidak cukup hanya dibentuk ataupun hanya direkrut, tetapi mempunyai fungsi. Kewenangan atau fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu secara luas. Secara sempit adalah eksekutif saja. Jadi, saudara, kewenangan dari pemerintah itu ada 2 hal. Satu secara luas, satu secara sempit. Kalau luas itu seperti yang disampaikan Montesquieu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi kalau secara sempit, itu tadi luas ya. Kalau sempit, itu adalah terkait dengan ya seakan-akan hanya eksekutif saja, pelaksana, ya pemerintah itu saja. Itu yang membedakan antara
luas ataupun sempit. Kesatuan dan republik. Saudara sering mendengar kalimat pemerintahan yang kesatuan atau yang republik. Bentuk susunan negara ada dua, kesatuan unitaris, ada satu negara dengan pemerintah pusat yang memiliki seluruh tugas dan kewenangannya, namun ada yang otonomi. Ini, kalau saudara merefleksikan apa yang terjadi di Indonesia misalkan, maka ya kesatuan unitaris. Tetapi saudara coba bandingkan ketika pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, ataupun reformasi. Posisi otonomi selanjutnya yang membedakan. Sehingga sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, meskipun ini sebenarnya bisa secara umum, Indonesia selanjutnya ya sekarang mengedepankan otonomi terkait dengan memaksimalkan tujuan dari negara. Yang kedua adalah bentuknya federasi, negara serikat. Penggabungan bagian-bagian menjadi satu tanpa meninggalkan atau menghapus ciri-ciri khas masing-masing bagian. Ini di Indonesia juga pernah terjadi pada waktu pemerintahan dahulu, ya pemerintahan di zaman Orde Lama atau bahkan sebelum Indonesia merdeka yang digagas oleh pemerintahan Hindia Belanda, dan kata para pendiri bangsa, lanjut bangsa, akhirnya yang kesatuan unitaris ini yang dipilih. Apakah yang federasi itu adalah salah? Ya, kalau berbicara salah benar, kalau berbicara ilmu sosial tidak ada. Tetapi bahwa para pengelola negara ketika itu tidak cocok tentang federasi ataupun negara serikat. Bentuk negara dibedakan jadi republik dan kerajaan. Ini saya pikir saudara sangat memahami bagaimana yang paling saudara bisa lihat adalah di Indonesia. Apakah republik ataupun kerajaan? Kalau kerajaan sudah masa lalu. Kalau sekarang republik. Sebutan kepala negara, ya yang membedakan antara satu dengan lainnya, kerajaan itu raja, ratu, kaisar, sultan. Saudara kalau melihat negara Belanda atau negara Inggris misalkan, di sana adalah keberadaan ratu pun raja, tetapi ratu ya di sana, Ratu Elizabeth misalkan, itu menjadi hal yang luar biasa karena sebagai kepala negara. Kalau di Timur Tengah, maka saudara akan menemukan sultan. Kalau di Jepang, maka menemukan kaisar. Tetapi kalau berbicara di Indonesia, dulu pernah yang namanya raja ratu itu, tapi sekarang sesudah Indonesia merdeka menjadi presiden. Karena apa? Ya kita bukan kerajaan. Selanjutnya perbedaan kabinet, parlementer, dan presidensil. Ini saudara pasti sering mendengar kalimat parlementer dan presidensil. Bahwa kalimat parlementer dan presidensil ini merupakan ya bagaimana membuat kabinet mengelola negara itu berdasarkan pada ya kabinetnya. Kabinet parlementer, pemerintahan parlemen diwakili Inggris kalau saudara ingin mengetahuinya. Parlemen merupakan satu-satunya badan anggotanya dipilih langsung oleh warga negara. Anggota dan pemimpin kabinet atau perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan eksekutif. Indonesia pernah terjadi loh pada waktu pemerintahan Orde Lama. Pada waktu itu ya ada perdana menteri, meskipun tidak murni seperti yang tertera di sini. Kabinet bisa bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas parlemen. Ketika tidak mendapat dukungan, perdana menteri bisa membubarkan parlemen. Ini juga pernah. Jadi asik dalam membicarakan tentang parlementer dan presidensial. Presidensial diwakili di USE, maksudnya kalau secara umum kita seseorang tidak hanya di Indonesia tentunya belajar tentang presidensial ya lihatlah di Amerika, di mana di sana menampilkan presidensial berbeda dengan Inggris yang parlementer. Kelebihan dan kelemahan parlementer, kelebihannya permasalahan bisa dipahami, ditangani maksudnya secara tuntas melalui perbuatan kebijakan hukum umum. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sangat jelas. Itu terkait dengan kelebihannya. Presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yang independen, sedangkan pemegang kewenangan dipilih oleh rakyat secara terpisah.
Ya, kalau saudara mengikuti pada pemilu di Indonesia 2019 kemarin, kemudian dibandingkan dengan Pilpres di Amerika pada beberapa bulan kemarin, ya berbeda kan? Kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan itu sebatas administratif, fungsi presiden, kepala negara, kepala eksekutif, kepala legislatif. Jadi banyak, maksudnya bahwa peran presidensil atau presiden di dalam presidensil itu sangat berbeda dengan parlementer. Fungsi-fungsi pemerintahan. Pertama, sebagai perencana fungsi negara, sentralisasi, dekonstruksi, dan desentralisasi. Pemencaran fungsi, ini pemencaran ya, pemencaran fungsi negara bisa vertikal ataupun horizontal, acap kali begitu. Pemencaran fungsi teritorial, sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi. Meskipun dalam hal ini Montesquieu mengembangkan bahwa Perancis itu ada 3 hal yang selanjutnya bisa dijadikan referensi bagi negara-negara lain, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tentunya kalau kita membicarakan Indonesia, ada beberapa hal yang berbeda karena di sana tidak mengenal dekonsentrasi, desentralisasi, ataupun ya sentralisasi. Kemudian Almond mengatakan bahwa pembagian fungsi cenderung multifungsional, artinya satu fungsi dapat dilaksanakan oleh lebih dari satu fungsi. Jadi Almond dia menampilkan bahwa pembagian fungsi cenderung multifungsional. Ini hubungannya dengan ya pemerintahan tadi. Perwakilan rakyat. Bagaimana hubungan antara yang diwakili dengan yang mewakili? Maka muncul antara wakil rakyat dengan keinginan rakyat. Ini adalah ditampilkan karena sering seseorang itu tidak mewakili dari aspirasi rakyat, tetapi dia terpilih. Nah, ketika dihubungkan dengan apakah dia itu mewakili atau tidak, maka sebetulnya dia terpilih dan mewakili rakyat, tetapi keinginannya tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Ini pasti akan mendapat hukuman. Pada proses kontestasi selanjutnya, kemungkinan besar tidak akan dipilih. Hubungannya itu semuanya, pertama, perwakilan tipe delegasi mandat yang merupakan corong rakyat. Jadi para wakil rakyat adalah corong rakyat. Kedua, perwakilan tipe truste, independen, dia dipilih berdasarkan pertimbangan memiliki kemampuan dengan pertimbangan secara logik, ya good judgment. Masyarakat terpolitisasikan, pemerintah yang bertanggung jawab atas semua permasalahan yang dihadapi. Ini pembebanan semua terhadap pemerintah. Legislatif itu bisa membuat undang-undang bersama eksekutif. Sistem pemilu diatur berdasarkan 3 hal, yaitu penyuaraan, balloting, distrik pemilihan, electoral district, dan formula pemilihan. Saudara kalau mengikuti proses pemilu atau pilkada saat ini adalah, atau lebih enak sebenarnya kalau kita ngomong ini pada pemilu 2019, maka saudara pasti harus memahamkan 3 hal ini, bahwa keberadaan pemilu itu adalah penyuaraan. Dia bagaimana mengakomodir terkait dengan suara-suara yang ada di masyarakat. Kemudian berbicara daerah pemilihan, dia distrik, yang kalau kita maka berbeda dengan keberadaan struktur yang ada di pemerintahan. Kemudian formula pemilihan, kalau berbicara ini sangat bergantung pada apa yang berkembang di undang-undang. Kalau pada saat ini, pada suasana COVID-19, maka pasti penyelenggara mengakomodir hal ini untuk menyelamatkan para pemilih dari ancaman pandemi COVID-19. Daerah pemilihan pengaturannya apakah 1 kursi per distrik, single member district, atau lebih dari 1 kursi. Dan itu semua pernah dilakukan. USA misalkan, Amerika, setiap negara bahkan mempunyai 2 kursi senat. Tidak melihat luas atau sempit. Kalau terkait dengan senat memang bukan pemilihan legislatif ya. Tapi coba bandingkan dengan senat yang kita miliki, meskipun kita tidak memberikan label senat di dalam undang-undang pemilu. Maksudnya kita itu Indonesia.
kita mengenal bahwa ada 4 anggota DPD setiap daerah. Apakah daerahnya seperti Jawa Timur atau seperti DKI? Tentunya berbicara jumlah penduduk dan jumlah atau luas wilayah itu berbeda. Tetapi kalau berbicara di sistem di Amerika, ketika berbicara memilih yang anggota parlemen, maka ya itu tadi dia tidak membedakan antara yang padat ataupun yang sempit, ataupun antara yang di situ jumlah penduduknya itu mungkin lebih berbanding 10 kali lipat, tetapi semua suara yang sama itu kemudian diwakili oleh Senat. Kalau di Indonesia itu DPD, tetapi undang-undang kita belum mengarah ke sana, maksudnya labelingnya, pemanggilannya. Jumlah anggota DPR House of Representative ditentukan oleh jumlah penduduk. Ini juga sama dengan di Indonesia, jadi sangat tergantung apakah di Jawa Timur, khususnya di Dapil 1, di Dapil Saudara, tentunya coba perhatikan untuk DPR RI. Apakah pernah terjadi kemunduran, misalkan bandingkan antara pemilu 2004, 2019, 2014, dan 2019. Apakah ada kenaikan atau bahkan ada kemunduran? Kalau kemunduran memang agak jarang, meskipun itu terjadi ketika ada ya pemekaran daerah misalkan, atau banyak orang yang meninggal dunia, itu tapi jarang lah kalau yang meninggal dunia. Birokrasi, beru yang berarti kantor atau dinas, dan kresi berarti pemerintahan. Max Weber mengatakan mendeskripsikan birokrasi itu ada beberapa hal. Pertama, organisasi pembagian kerja spesialis peranan yang jelas. Kedua, organisasi jabatan hierarki, jabatan lebih rendah dalam kontrol pengawasan. Jadi orang-orang yang dari rendah pasti diawasi. Mungkin saya sudah bertanya, bagaimana yang tinggi? Apakah juga diawasi? Pasti sistem di birokrasi itu akan mengaturnya tanpa harus kemudian takut untuk melakukan pengawasan. Ketika diatur sistem aturan abstrak yang konsisten, penerapan aturan ke dalam kasus-kasus khusus, keempat, melaksanakan tugas secara formal dan interpersonal tanpa perasaan benci dan simpati, sehingga kalau berbicara di birokrasi itu tidak perlu ngomong aduh aku kok kelihatan nggak enak ya sama itu kan masih ada keluarga dengan saya. Itu tidak profesional kalau begitu. Saya kelihatannya kok kepada pemimpin ini bla 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 bla, karena bla bla bla, itu tidak boleh. Jadi intinya bahwa perasaan benci dan simpati itu sudah tidak masuk ke wilayah profesional. Kelima, pegawai direkrut menurut prinsip kualifikasi teknis, merit system, digaji dan dipensiuni menurut pangkat dan kemampuan, dan dipromosikan menurut asas asesor. Ini yang dikembangkan. Ketika saudara misalkan menemukan mereka bekerja seenaknya sendiri atau tanpa merit system, maka perlu diprotes. Ini pasti ada masalah, gitu. Bertipe birokratis dari segi pandang teknis, efisiensi yang lebih baik. Maksudnya, ini kalau para birokrat itu sangat profesional, maka akan menghadirkan efisiensi dalam keuangan pemerintahan. Dan selanjutnya, itu pertemuan kita pada hari ini, tentunya menjadi pemerintahan terbaik adalah dambaan kita semuanya, baik bagi saudara sebagai penduduk atau sebagai warga negara, plus atau para sang pemimpin negeri ini. Intinya bahwa pemerintahan terbaik itu antara satu dengan lainnya itu berbeda. Sistem di Amerika berbeda dengan sistem di Inggris, dan mereka terbaik juga. Sistem di Indonesia berbeda dengan Amerika dan di Inggris, dan itu terbaik selama mempunyai prestasi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Permasalahan kesejahteraan, kemakmuran untuk masyarakat. Semoga ada manfaat, semoga menjadi materi yang terbaik untuk pertemuan ke-11 ini. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.